Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kakak-kakak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan kakak-kakak semua. Nah, hari ini Bu Rahma ingin menyampaikan materi pembelajaran yaitu PKN. Nah, PKN ini sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Nah, hari ini Bu Rahma akan menyampaikan materi tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Juga menyampaikan tentang nilai-nilai yang ada di dalam musyawarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, silakan kakak-kakak siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya untuk mencatat informasi penting apa saja yang akan Bu Rahma sampaikan hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak-kakak, di sini Bu Rahma akan menyampaikan materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta nilai-nilai yang terdapat pada kegiatan musyawarah. Silahkan disimak dengan baik ya kak. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui nilai-nilai penting yang ada di dalam musyawarah. Nah, kakak-kakak, apakah kalian masih ingat arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di pertemuan pertama? Oke, masih ingat nggak? Oke, sekarang silakan disimak dengan baik. Oke, pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki manusia sejak lahir. Seperti yang ada di gambar, hak yang diperoleh, hak yang didapatkan, hak yang diinginkan oleh seorang anak di keluarganya adalah memperoleh kasih sayang ayah dan ibunya. Oke, selanjutnya pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, seperti terlihat di gambar adalah kewajiban seorang anak, yaitu menghormati bapak dan ibu di rumah. Misalkan sebelum berangkat sekolah, kalian harus pamit, cium tangan kedua orang tua, dan mengucapkan salam. Oke, itu salah satu kewajiban seorang anak. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab. Apa ya tanggung jawab itu? Oke, tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, di sini ada gambar Siti sedang merapikan tempat tidur. Oke, ini adalah bentuk sikap, bentuk tindakan yang harus dilakukan Siti karena menjaga kerapihan tempat tidur. Berarti tanggung jawabnya apa? Merapikan tempat tidur seusai bangun. Apa ya perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Oke, contoh hak. Hak yang ingin kita dapatkan
Yang pertama, kita ingin mendapatkan rasa aman di mana saja. Kemudian yang kedua, kita ingin memperoleh udara dan air yang bersih. Kemudian yang ketiga, kita ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu adalah berbagai contoh hak yang ingin kita dapatkan. Selanjutnya, contoh kewajiban. Yang pertama, kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, belajar bersungguh-sungguh. Nah, ini adalah contoh kewajiban. Selanjutnya, contoh tanggung jawab. Apa saja ya sikap atau tindakan yang harus kita lakukan? Yang pertama, melaksanakan ronda malam. Yang kedua, melakukan kerja bakti. Dan yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Oke, di sini ada perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kira-kira kakak-kakak di sini sudah memahami atau belum? Oke, kita cek. Di sini Bu Rahma ambil contoh ya. Hak, kita ingin memperoleh rasa aman di mana saja. Misalkan kita ingin aman di lingkungan sekitar. Berarti kewajiban yang harus kita lakukan apa? Kita harus ikut menjaga keamanan lingkungan. Oke, bentuk tanggung jawabnya apa? Bentuk tindakannya ikut melaksanakan ronda malam. Ya, misalkan ini adalah contoh kegiatan ya. Ketika kita dewasa mungkin ya melaksanakan ronda malam. Nggak mungkin kan anak-anak melaksanakan ronda malam. Oke, kemudian yang kedua, kita ingin memperoleh udara dan air yang bersih. Otomatis kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, bentuk tanggung jawabnya apa? Bentuk tindakan yang harus kita lakukan adalah ikut melakukan kerja bakti di sekitar lingkungan rumah. Kemudian, contoh haknya yang ketiga, kita ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kewajiban kita apa? Ketika kita ingin mendapat nilai yang bagus, berarti kita harus belajar bersungguh-sungguh. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawabnya yaitu kita rutin membaca buku, rutin mengerjakan latihan, rutin review materi, mengulang kembali di rumah. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawabnya. Nah, di sini ada tanggung jawab. Yang terakhir di sini melaksanakan piket kelas. Oke, berarti kalau tanggung jawabnya melaksanakan piket kelas, kewajibannya apa yang harus kita lakukan? Dari tanggung jawab melaksanakan piket kelas, berarti kewajibannya menjaga kebersihan kelas. Kemudian haknya apa? Hak yang akan kita peroleh berarti kita akan merasakan kelas yang bersih dan nyaman untuk digunakan. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, di sini Bu Rama berikan satu contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak, sesuatu yang ingin kita dapatkan adalah kita ingin merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Berarti kewajiban apa yang harus kita lakukan? Yaitu membersihkan lingkungan sekitar. Nah, tanggung jawabnya apa sih yang harus kita lakukan? Membersihkan selokan, mengumpulkan sampah yang berserakan, merapikan kembali peralatan kerja bakti, kemudian membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Oke, dari sini bisa dipahami ya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada kita sebagai warga masyarakat. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua di sini kita ingin mengemukakan pendapat, kita ingin mengajukan pendapat. Nah, kewajiban kita apa? Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, tanggung jawabnya apa sih? Sikap apa atau tindakan apa yang harus kita perbuat?
kita harus menghargai pendapat orang lain dan mau menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Bu Rahma akan membahas tentang musyawarah. Oke, kalian pasti tahu ya apa itu musyawarah. Apakah musyawarah? Ya, mencapai mufakat. Terus apa lagi? Berdiskusi kelompok. Nah, itu semuanya benar. Oke. Di dalam musyawarah, kita harus mendengar dan menghargai semua pendapat dari peserta musyawarah. Contohnya, ada kegiatan pramuka. Di sana, anak-anak diberikan tugas kelompok. Nah, dalam tugas kelompok tersebut, setiap kelompok harus menyelesaikan suatu masalah. Oke, berarti setiap anggota kelompok harus mengemukakan pendapatnya masing-masing. Berarti kita masing-masing harus mau mendengarkan semua pendapat orang lain. Kita harus menghargai semua pendapat orang lain meskipun itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya landasan musyawarah. Ada 2, semangat gotong royong dan adanya rasa kekeluargaan. Oke, yang terakhir, nilai-nilai penting di dalam musyawarah. Apa saja ya? Oke, poin pertama, adanya rasa kebersamaan. Yang kedua, kebebasan kita mengemukakan pendapat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Selanjutnya, adanya persamaan hak, berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah. Yang terakhir, adanya tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah. Oke, seperti itu ya kakak-kakak kelas 5 untuk materi hari ini. Kakak-kakak, bagaimana pembelajaran hari ini? Insya Allah dapat lebih dipahami ya. Berarti kakak-kakak sudah memahaminya bukan? Apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Dan juga kakak-kakak sudah lebih memahami ya nilai-nilai apa saja yang ada di dalam kegiatan musyawarah. Alhamdulillah sudah di akhir pembelajaran. Ya. Semoga apa yang disampaikan Bu Rahma hari ini menjadi keberkahan ilmu bagi kakak-kakak semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bu Rahma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.